Jadi disiplin ini sifatnya memaksa, seperti menghukum, karena cenderung kita harus melakukan apa yang sedang tidak kita senangi. Kaitannya sama emosi. Kita sedang menyenangi satu hal di mana hal itu misalnya tidak mengarah pada tujuan kita, tidak mengarah pada aturan yang ada. Nah, sehingga di sini bersifat memaksa. Kalau kita disiplin, artinya kita dipaksa untuk mengarah pada sesuatu yang sesuai dengan aturan. Ya, ini seperti menghukum diri kita untuk bisa terus mentaati aturan yang ada, melawan emosi dan senang, biasanya seperti itu. Kemudian yang keenam terakhir di sini menciptakan lingkungan kondusif. Jelas dari secara keseluruhan nomor 1 sampai 5, jika ini berjalan dengan baik, itu akan tercipta lingkungan yang kondusif, lingkungan kerja. Ya, sebelum lanjut, ada yang ingin disampaikan? Nggak ada. Untuk dari sisi materi lanjut ya, ini sambil menunggu teman yang. Oke, kalau saya tidak slideshow seperti ini masih kelihatan? Masih kelihatan? Oke, biar ini mudah untuk balik ke sini nih. Oke, berikutnya macam-macam disiplin kerja. Secara umum dibagi menjadi dua, di sini disiplin diri dan disiplin kelompok. Disiplin diri di sini kaitannya dengan secara keseluruhan itu dikendalikan oleh diri sendiri. Aulia siapa nama lengkapnya? Carmila, Mister. Carmila namanya Aulia? Enggak, itu nama itu aja gitu. Oh, WA nggak menyebutkan nama. Tolong izin di ACC. Bingung mau mengakses siapa gitu ya. Oke, lanjut ya. Ya, disiplin diri ini kaitannya fokusnya atau orientasinya pada diri kita sendiri, yang mengontrol semuanya diri kita sendiri sebagai seorang individu. Itu disiplin diri ya, atau di sini disebutkan itu disiplin dikembangkan atau dikontrol diri sendiri. Kemudian kalau kelompok, ini kaitannya atau orientasinya itu pada kelompok. Nanti muncul pertanyaan misalnya, lebih mudah mana disiplin diri atau kelompok? Untuk yang menjawab disiplin diri Pak gitu, misalnya. Kenapa? Karena kalau kelompok itu tergantung dari kelompoknya. Kita disiplin tapi kelompok kita tidak, teman kita tidak, nanti kita susah. Misalnya itu kita satu tim, satu divisi, dilihatnya secara tim. Nah, saya sudah berusaha kuat untuk disiplin, tapi teman-teman tidak, sehingga kelompok saya ini dinilai kurang disiplin, seperti itu misalnya. Jadi lebih mudah disiplin diri Pak, kita kontrol sendiri semuanya. Kemudian ada yang menjawab lebih baik disiplin kelompok Pak. Nah, nanti menjawab lagi. Kenapa? Gitu. Karena kalau disiplin diri, saya kesulitan untuk mengontrol diri sendiri. Berdasarkan pengalaman saya, lebih mudah secara kelompok. Yang tadinya saya agak kurang disiplin karena melihat teman-teman di kelompok saya itu sangat disiplin, baik, saya menjadi terbawa itu disiplin Pak. Ya, jadi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung dari diri kita sebenarnya. Kalau misalnya disiplin sendiri, diri kita memang bisa mengendalikannya, itu bagus. Untuk kelompok juga itu kaitannya terdiri dari beberapa individu yang ada. Ya, ketika setiap individu itu memiliki satu
bersikap mental, ya memahami aturan, bersikap untuk mentaati peraturan, artinya nanti baru bisa terbentuk disiplin. Oke, kelas menginfokan lagi yang baru masuk, yang UTS-nya belum ada ya, tapi mungkin sudah disampaikan oleh temannya, langsung dikirim WA saja, dikirim WA malam ini ya, yang belum masuk. Oke, lanjut. Faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Secara umum di sini ada dua. Yang pertama faktor kepribadian. Faktor kepribadian nanti dibagi menjadi tiga. Faktor kepribadian yang pertama itu disiplin karena kepatuhan. Ya, artinya disiplin karena kepatuhan itu dia mentaati aturan itu karena rasa takut. Karena takut terhadap sesuatu. Misal di perusahaan karena dia takut diberi sanksi sehingga dia rajin, dia tepat waktu dalam bekerja. Dia takut kepada atasan, takut dimarahi, sehingga ketika ada atasan dia bekerjanya sangat disiplin. Nah, ini nanti kalau rasa takut ini hilang atau tidak ada, nah cenderung nanti akan menurun tingkat kedisiplinannya. Kemudian yang kedua, disiplin karena identifikasi. Ada perasaan menghargai, menghormati, merasa tidak enak dengan seseorang atau terhadap pimpinan. Nah, kalau dia memiliki seseorang yang dia kagumi, yang membuat merasa tidak enak dan sebagainya, ini kan bagus. Tetapi kalau ini tidak ada, nanti akan cenderung tingkat kedisiplinannya akan menurun. Nah, yang paling baik di sini adalah yang disiplin internalisasi. Ya, karena disiplin internalisasi artinya di sini sikap mentalnya itu sudah masuk, ya, sudah menjadi karakter di dalam diri seseorang. Artinya dia ingin mentaati peraturan, setelah dia memahami suatu aturan itu bukan karena rasa takut, bukan karena merasa tidak enak, tapi memang karena ada sikap mental di dalam dirinya bahwa setiap aturan yang ada itu ditaati. Nah, sehingga dia benar-benar melakukan itu bukan karena apapun, tetapi itu disebabkan sikap mental yang ada di dalam dirinya. Ini yang paling baik itu adalah yang disiplin karena internalisasi. Nah, kemudian faktor disiplin yang kedua itu ada lingkungan yang jelas tadi ya, karena disiplin itu tadi ada disiplin individu, ada disiplin kelompok. Nah, kalau faktor lingkungan itu biasanya terpengaruh oleh lingkungan yang ada, baik itu bisa meningkatkan ataupun mengurangi kedisiplinan kita. Meningkatkan kenapa? Misalnya tadi ya, kita cenderung kurang disiplin orang, karakter untuk disiplinnya, tapi kita berada di lingkungan yang disiplin sehingga kita bisa menjadi terbawa untuk disiplin. Itu karena faktor lingkungan yang ada. Nah, tapi sebaliknya di situ, kalau misalnya kita sebenarnya memiliki karakter yang cenderung disiplin tetapi berada di kelompok yang kurang disiplin, ini yang harus dikuatkan di dalam sikap mental kita agar kita tidak terbawa di situ. Bahkan kalau bisa kita membantu atau membawa orang yang ada di lingkungan sekitar itu pelan-pelan menjadi bersikap untuk faktor lingkungan. Nah, kemudian berikutnya di sini ada efektivitas kerja. Oke, tentang efektivitas kerja ini biasanya memang tidak terlepas ya, efektif itu berkaitan dengan efisien. Saya ingin coba tanya ini kan di Carmila yang baru masuk ya. Halo Carmila. Nama di absennya siapa Carmila? Halo Carmila. Halo, yang lain dengar suara saya? Dengar, Mister. Halo Carmila.
Ulfa udah ini belum jadi. Ini dia sudah mister dari tadi Dia udah japri, Mister. Udah japri dia. Iya. Oh, ini japrinya dia. Yang namanya siapa tuh? Enggak, kuliah tuh. Ulfa. Aulia itu punya Carmila Ulfa. mister. Iya, iya, iya. Halo Carmila. Ya, Mister. Oke. Tadi nama di absennya siapa Carmila? Carmila, Mister. Nama lengkapnya? Oh, namanya Carmila, cuman itu tadi WA-nya dipakai buat kerja, jadi pakai nama samaran, Mister. Bisa ganti kok. Ya, ini kan membahas tentang efektivitas kerja. Kaitannya ada dari kata efektif dan efektif itu selalu erat kaitan dengan kata efisien. Bedanya apa? Efektif dan efisien. Menurut Carmila aja. Halo Carmila. Apa Ya, kira-kira? Mister. Apa? Ada yang bisa bantu? Nisa mungkin? Bisa Melinda? Itu bedanya, Mister. Ya, bedanya apa? Kalau efektif itu kan lebih kepada hasil ya, Mister, atau tujuan. Hmm. Tujuan sesuatu apa yang kita harapkan kan. Kalau efisien itu kayak mungkin dari proses pengerjaannya itu kayak menghemat dari mulai waktu, tenaga, biaya, intinya lebih ke tujuan pekerjaan itu penghematan lah gitu, Mister. Ya. Jadi ya sudah mengarah ke sana ya. Jadi lebih tepatnya di sini kalau efektif memang sudah benar ya, kaitannya orientasinya pada tujuan. Artinya tercapai tujuan itu sudah disebut efektif. Titik. Sampai di situ aja. Ada tujuan, ada target, ada tugas, itu tercapai. Titik. Itu efektif. Nah, kalau misalnya kita lanjut bicara tentang efisien, ya, jadi tadi bahasanya penghematan ya, tapi lebih tepatnya di sini adalah perbandingan terbaik, ya, perbandingan terbaik antara suatu pekerjaan, ya, yang satu dilakukan secara efisien, yang satu tidak, itu bisa seperti itu. Betul, salah satunya tadi penghematan, menghemat dari sisi apa saja misalnya. Artinya perbandingan terbaik itu yang paling baik yang mana? Misalnya yang satu dikerjakan lebih menghemat waktu, lebih menghemat tenaga, ya begitu ya Carmela ya, lebih menghemat, Betul. ya. Jadi perbandingan terbaiknya itu yang mana? Ini efisien. Jadi makanya kenapa efektif itu disandingkan tentunya ya dengan efisien, itu karena kalau hanya satu saja di situ kurang. Untuk suatu perusahaan dia ingin karyawannya itu bekerja secara efektif tapi juga efisien. Misal kita contoh yang sederhana saja biar kita mudah memahami. Misal tugasnya apa? Misalnya di sini membuat produksi, misalnya membuat meja saja misalnya. Membuat meja. Targetnya membuat meja yang ukurannya misalnya tingginya setengah meter misalnya, kemudian panjangnya misalnya setengah meter, 1 meter, lebarnya setengah meter juga misalnya seperti itu tujuannya, target atau tugasnya seperti itu jelas. Nah kemudian kita
melihat ada karyawan, ada 2 karyawan yang bisa kita bandingkan misalnya. Yang satu itu menyelesaikan pembuatan meja itu dalam waktu 1 jam misalnya. Yang satu itu butuh waktu 2 jam. Nah, berarti kan kalau kita lihat sekilas di sini, oh bagus yang nomor 1 ya. Itu bisa selesai 1 jam, yang satu lagi Oh, bisa waktu itu selesai 2 efisien. jam. Kalau efektif itu Nah, tapi kalau kita dapat melihat tercapai secara lebih tujuan. jauh, ini dua-duanya sudah efektif bekerja, sudah tercapai tujuannya. Tapi waktu enggak. Tapi kita melihat lebih jauh dari sisi efisiensi. Kalau kita lihat sekilas, itu terlihat yang nomor 1 lebih baik perbandingannya. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, misalnya ketika kita cek di situ, banyak kayu yang terbuang bahan mejanya itu oleh pekerja yang pertama, sedangkan pekerja yang kedua itu tidak. Dari bahan yang sama, itu pekerja yang kedua bisa menjadikan dua meja. Yang pekerja pertama banyak yang terbuang di situ, sudah dalam memotong dan sebagainya itu banyak membuang bahan, sehingga dari bahan yang sama itu hanya menjadi 1, selebihnya bahannya tidak bisa digunakan lagi, misalnya seperti itu. Nah, berarti kan dari sisi biaya itu yang nomor 2 ini dari bahan yang sama bisa menghasilkan 2 meja, yang pertama yang 1. Dari sisi kecepatan tadi memang yang nomor 1 lebih unggul. Nah, kita lihat dari sisi bahan, semahal apa dan sebagainya, sebanding nggak dengan upah yang diberikan untuk membayar satu orang tadi dengan perbedaan waktu tapi dengan 2 jam, seperti itu. Kemudian kita cek lagi secara hasil kualitasnya lebih baik mana. Oh, lebih rapi yang nomor 2 misalnya, yang nomor 1 cepat tapi kurang rapi, bahkan ada hal-hal yang di situ mungkin mengurangi nilai dari meja itu sendiri, sehingga nilai jualnya bisa berkurang dan sebagainya. Kemudian nanti dilihat dari apa lagi yang lainnya dan sebagainya. Nah, nanti kalau secara keseluruhan sudah kita bandingkan, oh ternyata masih lebih baik yang kedua, tapi yang kedua ini lebih efisien gitu ya. Jadi sama-sama efektif, tapi yang kedua di sini lebih efisien dalam bekerja. Nah, arahnya nanti ke sana. Kalau kita misalnya membahas pekerjaan itu dilakukan secara efektif dan efisien, makanya kedua istilah ini biasanya saling berkaitan terus, efektif dan efisien. Oke, kemudian kita lanjut dulu di sini masih membahas tentang efektivitas dulu, nanti baru tentang efisien. Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja. Yang pertama, struktur dan teknologi. Jelas bahwa suatu organisasi itu ada struktur, ada yang bentuknya kecil, sedang, besar, ya tergantung dari perusahaan itu sendiri. Dan bagannya pun beraneka ragam menyesuaikan. Nah, ketepatan dalam menyusun struktur, mengisi SDM di dalam strukturnya itu menjadi sangat penting. Karena kalau sampai salah strukturnya, SDM dalam menempatkannya dan sebagainya, itu menjadi kurang efektif dalam bekerja. Orang yang misalnya memiliki keahlian A malah ditempatkan di bagian C misalnya, atau sebaliknya, itu juga akan sangat mengurangi tingkat efektivitas dalam bekerja. Kemudian teknologi jelas, karena sekarang ini itu salah satu faktor yang paling penting. Bahkan dikatakan perusahaan yang memenangkan persaingan saat ini adalah perusahaan yang paling banyak memanfaatkan teknologi. Itu jelas sangat mempengaruhi aktivitas kerja. Kemudian yang kedua, karakteristik lingkungan. Ada lingkungan luar, ada lingkungan dalam. Lingkungan dalam jelas semua hal yang ada di dalam perusahaan, ya, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan non fisik. Lingkungan fisik jelas mulai dari gedung, alat, sarana prasarana dan sebagainya itu memenuhi atau tidak, menunjang efektivitas kerja atau tidak. Kalau iya berarti bisa membantu meningkatkan efektivitas. Kalau tidak, itu tidak. Kemudian yang non fisik misalnya di lingkungan internal masih atau lingkungan dalam perusahaan, itu hubungan antar karyawan, hubungan antar bawahan dengan atasan dan sebagainya, itu juga termasuk lingkungan. Ya, kalau itu baik, itu bisa membantu untuk bisa efektif dalam bekerja.
Kalau tidak, bisa mengurangi efektivitas kerja. Lingkungan luar, misalnya apa? Lingkungan di sekitar luar dari perusahaan, baik secara fisik dan fisik. Seperti apa untuk mencapai kantor, itu misalnya jalannya banyak yang macet dan sebagainya, sehingga membuat karyawannya cenderung mudah stres sebelum dia sampai ke tempat kerja misalnya. Oh, misalnya dari sisi kompetitor itu sangat banyak dan sangat berkompetitor, sehingga akan sangat sulit untuk mencapai tujuan-tujuan dari perusahaan yang ada dan sebagainya. Itu lingkungan eksternal atau luar. Kemudian karakteristik kerja jelas bahwa setiap orang, setiap individu, yaitu pekerja, ya, itu memiliki karakteristik yang pernah utarakan. Mulai dari misalnya seorang HRD itu harus paham, misalnya kita memiliki karyawan berapa dan siapa saja. Dia dari sisi jarak itu bisa diketahui, jarak dari rumah ke kantor masing-masing juga berbeda-beda. Ada yang misalnya contoh perusahaannya di Sunter misalnya, oh ada yang rumahnya di Bekasi, ada yang di Tangerang, ada yang di Depok, ada yang di Jakarta Utara misalnya. Itu kan bermacam-macam, dan itu perlu diperhatikan ya dalam membuat kebijakan dan sebagainya. Nanti kaitannya sama nomor tempat. Kemudian karakteristik apalagi motivasinya, oh iya si A motivasi kerjanya karena ini, si B karena ini dan sebagainya, itu juga perlu dipahami. Nah, kemudian dari sisi kepuasan kerja pegawainya seperti apa. Nah, semuanya kalau kita sudah pahami, maka kita bisa tepat, ya, bisa tepat untuk bisa dikelola secara baik, sehingga apa yang menjadi tujuan individu itu akan beririsan dengan tujuan organisasi. Nah, ini yang paling diharapkan oleh perusahaan. Ya, karena setiap individu punya motivasi masing, punya tujuan masing-masing, dan perusahaan juga punya tujuan di situ. Kalau itu sudah beririsan, maka keduanya akan berkembang secara bersamaan. Ini yang paling diharapkan. Kemudian yang keempat itu ada karakteristik kebijakan atau kebijaksanaan. Kemudian praktek manajemennya seperti apa, ini jelas kaitannya dengan semua tadi. Ya, kalau misalnya suatu perusahaan membuat kebijakannya tepat, disesuaikan dengan karakteristik pekerja, disesuaikan dengan lingkungan perusahaan yang ada, dan kemudian dalam mempraktikkan itu juga baik, artinya dilakukan secara adil dan sebagainya, itu nanti akan membantu seorang pegawai bisa bekerja secara lebih efektif. So, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada? Oke, lanjut ya. Alat ukur efektivitas ada 3 ya menurut Richard dan M. Smith. Di sini bisa kita artikan bahwa efektivitas kerja itu bisa diukur melalui salah satunya itu ada tiga indikator. Yang pertama menyesuaikan diri, prestasi kerja, dan kepuasan kerja. Oke, yang pertama itu artinya gini. Jadi untuk bisa mengetahui seorang pegawai bekerja itu efektif atau tidak, itu dilihat dari kemampuannya dia dalam beradaptasi. Semakin baik kemampuan pegawai dalam beradaptasi dengan perusahaan, ya, dengan tugas-tugasnya, dengan lingkungannya, artinya begitu dengan teman-temannya dan sebagainya, semakin baik, semakin cepat dia beradaptasi, itu bisa diartikan bahwa dia bisa bekerja secara efektif. Kemudian yang kedua prestasi kerja. Jelas bahwa orang di sini, orang pegawai yang mencapai prestasi kerja, mencapai kinerja-kinerja yang baik di dalam suatu perusahaan, itu diartikan bahwa dia sudah bisa bekerja secara efektif. Nah, yang ketiga di sini kepuasan kerja, tingkat kesenangan. Ya, ini juga penting karena tingkat kesenangan ini mempengaruhi juga kinerja seseorang. Maka orang yang memiliki tingkat kesenangan yang tinggi, orang yang merasa puas dalam bekerja, itu menandakan bahwa dia bisa bekerja secara efektif. Nah, itu juga alat ukur ya untuk mengukur efektivitas kerja. Selanjutnya di sini ada
efisiensi kerjaan tadi yang eh, sudah dibandingkan ya, atau sudah dijelaskan perbedaannya dengan efektivitas kerja. Kalau efisiensi ini perbandingan terbaik itu dengan efektivitas kerja. Artinya bisa dibandingkan dari sisi waktu atau kinerja. Nah, waktu berarti termasuk biaya di dalamnya. Ya. Jadi semakin mempersingkat waktu, semakin mengurangi biaya yang dikeluarkan. Kemudian dari sisi kinerja di sini bisa dilihat dari kualitas dan kuantitasnya. Menghasilkan hasil yang baik atau tidak, berkualitas atau tidak. Kemudian menghasilkan seberapa besar atau seberapa banyak. Itu dari sisi kinerja. Nanti mungkin akan kita bisa mempraktikannya ya. Ini dicontohkan nanti akan ada contoh. Tapi sebelum sampai ke contoh itu, di sini dijelaskan dulu faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi kerja. Jadi kan sudah ada faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja. Sekarang faktor yang mempengaruhi efisiensi kerja. Yang pertama dari sisi waktu. Jelas ya, orang yang bekerja sesuai dengan waktunya atau menggunakan waktu secara tepat, tentu saja di situ akan diartikan dia bekerja secara lebih efisien. Atau misalnya kalau kita lihat seorang bekerja pada waktu yang tepat, artinya dikerjakan dalam waktu misalnya pagi, siang, atau malam dan sebagainya. Ketika itu dilakukan secara tepat pembagiannya, itu juga bisa mempengaruhi orang bekerja secara lebih efisien, secara lebih misalnya kalau kita lihat dari sisi kuantitas bisa menghasilkan lebih banyak dan sebagainya dari sisi waktu. Kemudian dari sisi tugas, tentu saja semakin tinggi tugasnya, semakin berat tugasnya, itu akan semakin kurang efisiensinya. Tapi juga di sini kita perlu perhatikan dari tugas itu seberapa baik seorang atasan misalnya dalam mendelegasikan atau dalam memberikan tugas kepada bawahannya. Semakin bawahannya memahami apa tugasnya, bagaimana cara mengerjakannya, ya, seberapa besar pencapaian yang diharapkan itu akan lebih efisien karena dia sudah tahu dari awal, oh tugasnya ini, cara mengerjakan seperti ini, yang harus dicapai ini dan sebagainya. Itu akan bisa mempengaruhi seorang pegawai itu bekerja secara lebih efisien. Kemudian yang ketiga di sini ada produktivitas. Artinya karyawan yang bekerja secara lebih produktif, bekerja dengan menghasilkan sesuatu yang lebih banyak, itu bisa disebut bahwa dia bekerja secara lebih efisien. Kalau tidak berarti sebaliknya. Kemudian motivasi, jelas ya, bahwa orang yang memiliki motivasi tinggi dia akan cenderung memiliki dorongan di dalam dirinya bisa mencapai sesuatu sehingga dia bekerja secara lebih efisien. Yang kelima di sini ada evaluasi kerja. Artinya suatu pekerjaan yang dievaluasi itu akan menghasilkan pekerjaan yang berikutnya menjadi lebih baik. Karena ketika kita sudah melakukan pekerjaan, kita evaluasi, maka hal yang kurang kemarin ya itu akan diketahui. Yang kurang apa? Oh, berarti jangan sampai terjadi lagi. Berarti di pekerjaan yang berikutnya itu tidak terulang kesalahan yang sama. Nah, hal itu ketika dilakukan maka akan meningkatkan efisiensi kerja. Yang keenam di sini pengawasan. Jelas bahwa di sini sedikit banyaknya orang yang bekerja dengan pengawasan yang baik ya akan menjadi lebih efisien karena orang tersebut menjadi lebih teliti mungkin, kemudian mengurangi resiko terjadinya kesalahan sehingga tidak banyak hal yang terbuang di situ dan bekerja secara lebih efisien. Yang ketujuh itu ada lingkungan kerja ya, ini mirip dengan yang efektivitas. Jadi orang yang misalnya dia memiliki lingkungan kerja yang baik, contohnya pencahayaannya baik, tata ruangnya baik, tidak banyak
suara atau hal lain yang mengganggu, maka dia akan bisa lebih konsentrasi dalam bekerja dan bekerja secara lebih efisien. Yang terakhir jelas ada perlengkapan dan fasilitas. Semakin lengkap, semakin baik kondisinya, semakin bisa mendukung pekerjaannya, maka seseorang bisa bekerja secara lebih efisien. Nah, ini contoh sederhana aja. Nanti semua di sini ketika diminta memberikan contoh, itu contohnya jangan sampai keluar dari lingkungan kerja, jangan sampai keluar dari lingkungan perkantoran, gitu ya. Ini contohnya misalnya seorang memiliki pekerjaan, dia salah satu pekerjaannya itu mengetik misalnya. Nah, mengetik itu dilakukan oleh orang yang satu dengan 10 jari, yang satunya lagi dengan 2 jari. Ini kaitannya sama keterampilan mengetik. Yang satu lebih terampil dengan menggunakan 10 jari, yang satu kurang terampil, dia bisa menggunakan hanya dengan 2 jari. Nah, dalam tugas ini, maka kita bisa lihat mana yang lebih efisien, mana yang tidak. Dari sisi waktu, mana yang bisa lebih cepat. Dari sisi hasil, mana yang lebih baik dan sebagainya. Jadi contohnya seperti ini. Contoh, kita bisa melihat suatu pekerjaan yang sama, yang satu dilakukan dengan cara lebih efisien, yang satu kurang efisien. Nanti teman-teman di sini bisa mencari contoh yang lainnya, yang intinya seperti itu. Satu pekerjaan yang sama, yang satu dilakukan dengan cara apa, yang satu dengan cara apa, yang satu lebih efisien, yang satu tidak efisien. Nanti bisa. Nah, berikutnya ada produktivitas kerja. Produktivitas artinya menghasilkan lebih banyak dan berkualitas. Ya, jadi usaha yang dilakukan sama, tapi ini menghasilkan kualitas lebih baik dan jumlahnya lebih banyak. Itu produktivitas kerja. Kalau dalam psikologi di sini artinya satu output ya, yang ditunjukkan dari produktivitas kerja itu berdasarkan dari suatu proses yang kaitannya dengan komponen kejiwaan. Seperti yang sudah kita pelajari di awal, itu mulai dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi produktivitas kerja seorang itu dipengaruhi dari sejauh mana kualitas kognitifnya, sebaik apa afektifnya, kemudian tinggal dari sisi praktiknya, pemotornya atau konatifnya, itu menghasilkan sebanyak apa dan berkualitas apa. Ya, itu produktivitas kerja. Nah, di sini disebutkan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, yang terpenting adalah kesesuaian makna kerja. Tadi sudah saya sebutkan, makna kerja, tujuan kerja, motivasi kerja dari seseorang atau seorang karyawan itu seberapa banyak irisannya dengan perusahaan. Artinya perusahaan perlu merespon itu, perlu merespon setiap karakteristik dari karyawannya. Sehingga ketika karyawannya ketahui karakteristiknya seperti apa, respon yang diberikan oleh perusahaan itu terhadap karyawannya tepat, maka karyawan tersebut dapat bekerja secara produktif, bisa bekerja secara lebih efektif dan efisien. Nah, kemudian ada 3 tahapan teknik modifikasi perilaku. Jadi perilaku di dalam lingkungan kerja seorang karyawan itu bisa dimodifikasi dengan beberapa tahapan teknik. Secara sederhana kita bisa lihat bahwa di sini yang pertama itu pengukuran atas setiap bagian yang menghasilkan keuntungan ekonomis tinggi. Artinya kita lihat di suatu perusahaan, ya kita harus bisa secara lebih teliti melihat bagian yang paling banyak bisa menghasilkan keuntungan yang tinggi itu di bagian mana. Kemudian yang kedua di sini mengadakan suatu sistem umpan balik yang efektif. Ya, artinya di sini berusaha antara atasan ya, dengan bawahan. Artinya di sini baik dari penyelia maupun karyawan itu
tahu secara pasti apa yang dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, atau apa yang harus dia kerjakan. Oke, jadi pertama sudah tahu bagian apa yang paling perlu diprioritaskan, yang mengandung keuntungan ekonomis tinggi. Kemudian hal yang sudah difokuskan tadi kita harus sesuaikan. Ya, jadi karyawan tersebut ya mulai dari atasan sampai dengan bawahan itu tahu apa pekerjaannya dan apa yang harus dia kerjakan. Kemudian yang terakhir di sini memberikan positive reinforcement atau penguatan positif. Banyak cara, misalnya apakah di sini karyawan yang sudah menghasilkan lebih baik atau sudah bekerja secara lebih efektif dan efisien mendapatkan pujian misalnya, atau mendapatkan uang untuk upah yang lebih misalnya. Kemudian apakah diberikan suatu penghargaan, apakah di sini diberikan kesempatan promosi dan sebagainya. Nah, itu suatu bentuk penguatan positif terhadap seorang karyawan, sehingga dia akan merasa lebih termotivasi dan terus melakukan perbaikan dan terus berupaya untuk mencapai prestasi tersebut. Gitu. Nah, ini faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Yang pertama, pekerjaan yang menarik. Jelas, yang menarik itu berarti yang sesuai dengan passion dari karyawannya. Ini sesuai dengan motivasinya. Harusnya motivasi yang paling baik itu adalah dia bekerja sesuai dengan passionnya. Dia menganggap pekerjaan itu menarik. Dia merasa senang melakukan pekerjaannya. Yang kedua, upahnya sesuai dengan apa yang dia harapkan. Yang ketiga, di sini ada merasa aman, merasa terlindungi dalam bekerja. Jadi dia merasa nyaman. Kemudian yang keempat, itu penghayatan atas maksud dan makna pekerjaan. Jadi dia sangat sudah merasa mendalami dan sudah merasa pekerjaannya dia itu masuk, artinya sesuai sudah terinternalisasi dalam dirinya apa yang harus dia lakukan, dia sudah sangat sekali gitu. Kemudian yang kelima, lingkungan atau suasana kerja yang menarik. Ini faktor lingkungan jelas. Kemudian yang keenam, di sini promosi dan pengembangan diri sejalan dengan pengembangan perusahaan. Artinya kesempatan promosi dan sebagainya juga terbuka gitu. Yang ketujuh, di sini merasa terlibat dalam kegiatan organisasi, tidak merasa terasingkan. Itu nomor 7. Kemudian nomor 8, pengertian dan simpati atas persoalan pribadi. Ini memiliki harapan dari perusahaan untuk bisa mengerti kondisi setiap individu karyawannya. Yang kesembilan, di sini kesetiaan pimpinan pada diri si pekerja. Artinya setiap pimpinan di sini menganggap bahwa setiap pegawai atau karyawan itu berharga. Karyawan itu suatu aset, suatu hal yang sangat penting di perusahaan gitu. Yang ke-10, disiplin. Nah, seperti kita bahas poin utama dari materi ini adalah disiplin kerja. Artinya dia memiliki sikap mental untuk mentaati peraturan, dia memahami aturan yang ada, dia bersikap untuk mentaati aturan itu. Nah, yang terakhir flex time atau flexible time di sini ya. Ini sedikit ingin menjelaskan bahwa sebenarnya di dalam sistem kerja itu ada yang disebut flex time. Artinya karyawan di suatu perusahaan itu bekerja secara fleksibel. Yang penting jam kerjanya terpenuhi. Ini tidak bisa diterapkan ke semua sistem pekerjaan di perusahaan karena ini tergantung dari bidang usaha pekerjaan itu apa, jenis usahanya apa, sehingga kalau misalnya sudah tepat juga kurang baik. Tapi ada juga di sini yang tepat justru dengan menggunakan sistem kerja yang seperti ini. Jadi dia dibebaskan, yang penting dalam sehari dia bekerja
misalnya selama berapa jam sehari, misalnya dalam 3 hari di sini ada 20 jam misalnya. Dia mau terserah mau bekerja kapan saja, yang penting dia bisa mencapai tujuan atau bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Yaitu oke, secara keseluruhan ini ya, mulai dari materi tentang disiplin kerja, kemudian ada efisiensi kerja, produktivitas kerja. Ini yang akan disampaikan di dalam soal untuk formatif. Kira-kira sebelum saya sampaikan soalnya, apakah ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Silakan. Tidak. Sudah paham kira-kira? Tidak. Ya, sudah paham insyaallah Mister. Oke, kalau sudah, ya seharusnya mungkin di sisa sesi ini digunakan untuk mengerjakan, tapi untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, saya yakin akan sulit. Ya, untuk itu saya coba berikan waktu. Nanti sisa pertemuan ini, tolong segera dipahami. Nah, tapi untuk pengumpulannya itu saya berikan waktu 1 hari. Ya, 1 hari untuk mengerjakan formatif ini. Jadi disamakan dengan kelas yang sebelumnya, itu boleh nanti dikumpulkan jam setengah 10 besok malam ya. Jadi jam setengah 10 malam besok. Dan nanti dikumpulkannya jadi satu saja. Misalnya ketua kelasnya siapa di sini? Mas Irsyad ya? Bukan? Iya Ya, betul. mungkin apa? Ya, jadi Mas Irsyad nanti dikumpulin ke saya paling lambat itu jam setengah 10 malam. Jadi Kumpulin misalnya apa, Ustaz? formatifnya, hasil formatifnya. Ya, jadi nanti teman-teman ngumpulinnya ke Mas Irsyad biar tidak tercecer lagi. Saya juga kaget kemarin UTS-nya dengan Edmodo. Ya, ternyata banyak yang kurang tercover, ada yang tidak masuk ke situ, ada yang sudah masuk filenya tidak terlihat dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti yang belum masuk tadi segera dijapri di WA, nanti langsung saya nilai, sehingga nilai UTS-nya di situ akan muncul. Tapi nilai UTS-nya masih mentah ya, karena beberapa teman yang sudah masuk kemarin nilai UTS-nya sangat kurang, karena bahasanya itu masih sangat copy paste dari searchingnya. Nah, itu bisa berubah nilai UTS-nya, bisa meningkat, bisa saya ubah kalau nanti teman-teman menunjukkan effort yang lebih pada waktu mengerjakan formatif dan juga UAS. Jadi jangan sampai ditemukan lagi nanti di formatif itu copy paste dari internet atau sama persis jawabannya dengan temennya, jangan sampai ditemukan lagi. Kemudian pada waktu UAS menunjukkan bahwa benar-benar menguasai materi. UASnya nanti presentasinya bagus, menguasai materi, tidak membaca ya, itu nanti akan bisa mengubah bukan hanya nilai UAS dan formatifnya yang tinggi, tetapi nilai UTS-nya yang sudah rendah itu bisa saya tingkatkan karena saya melihat perubahan peningkatan usaha dari teman-teman yang ada di sini. Itu ya, bisa dipahami kira-kira. Halo ya. Oke, kalau bisa dipahami saya langsung bagi saja ya, nanti sisa pertemuan ini langsung digunakan untuk mengerjakan formatif. Bisa berikan perpanjangan waktu agar teman-teman di sini bisa benar-benar menggunakan kalimat sendiri lah dalam menjelaskannya, sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan. Karena saya menjelaskan itu kan banyak yang tidak ada di PowerPoint, karena PowerPoint itu kan hanya poin-poinnya saja, penjelasan dan contoh-contohnya itu banyak saya sampaikan secara langsung. Nah, kalau bisa itu mengarah ke sana sesuai dengan apa yang saya jelaskan jawabannya. Tapi kalaupun misalnya tidak ingin
membaca referensi lain boleh, tapi jangan di copy paste karena akan terlihat, akan sangat muncul kalau dicek itu kelihatan sekali ambil dari mananya dan sebagainya. Ya, jangan diulangi lagi. Oke, saya langsung baginya di grup kelas aja ya. Gimana? Iya, Mister. Baik, Mister. Sambil saya cek untuk yang UTS-nya baru dikirim. Segera ya. Pokoknya saya tunggu untuk malam ini yang UTS-nya. Saya bisa mana-mana. Yang dikirim buktinya atau filenya, Mister, yang untuk UTS? Filenya. Karena kalau buktinya ya mungkin ada, tapi setelah dia pinjam tadi takutnya tidak ada. Jadi langsung aja filenya. Langsung aja filenya ya, Mister, ya. Oke, Mister. Oke, kira-kira ada lagi yang ditanyakan? Nanti materinya dikirimkan, Mister. Oh ya, berarti materi tentang disiplin, materi tentang tugas UASnya ya, tugas UASnya. Terus saya juga kirim untuk soal yang formatifnya. Berarti ada 3 yang harus saya kirim ya. Oke, cukup ya. Ada lagi kira-kira? Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, mohon ya tadi ingat lagi, sampaikan, dikerjakan sebaik mungkin dengan kalimat sendiri untuk formatifnya. Kemudian untuk UASnya langsung segera koordinasi karena biar segera nanti bisa langsung action dikerjakan, dibagi kelompoknya masing-masing mencari materi, kemudian nanti membuat PowerPoint, kemudian nanti disatukan sehingga hasilnya bisa maksimal juga gitu ya. Oke, cukup ya. Saya lanjut untuk cek UTS yang dikirim ke saya. Nanti teman-teman di sini langsung mengerjakan formatifnya gitu ya. Halo Ya, Mister. ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita kelancaran dalam mengerjakan tugas formatif ataupun UAS, baik mata kuliah maupun mata kuliah yang lainnya, hingga hasilnya bisa maksimal ya. Oke, terima kasih. Maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Ya. Mister. Waalaikumsalam.